Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aduh, ada kilat. Nah, ini saya mau sharing ya. Kan saya sedang belajar tentang materi-materinya TVB di kelas Abundance Revolution. Sorry, kejeda. Ada alarm daily rutin sadar nafas syukur. Nah, ini yang mau saya sharingkan ke teman-teman. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya ya, seperti biasa video saya itu pasti aja ada sponsornya. Entah ada tamu, entah ada suara bebek, entah kayak tadi kejeda alarm daily rutin. Nah, ya emang pertama saya nggak mau ngedit karena nggak bisa expert banget. Karena saya bikin konten YouTube ini sekedar saya upload aja, kali aja bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi saya nggak bener-bener untuk bikin konten yang ada editnya yang sesuai dengan algoritma YouTube, enggak gitu. Untuk kali ini saya hanya gini, supaya apa yang saya rasakan itu ketika teman-teman juga mengalami hal yang sama itu bisa menemukan sebuah jalan yang baik gitu loh intinya. Nah, ini saya barusan datang dari tempat yang sangat jauh, tempat kerja saya itu selama 21 tahun saya eh, ini mengajar di sebuah SD negeri di Desa Maduarjo di dataran tinggi, tepatnya di lereng Gunung Kawi ya. Kalau teman-teman saya sekitar ini nggak usah tak kasih tahu detailnya, pasti sudah hafal. Nah, ini berhubung ini adalah konten yang nggak tahu nanti menjangkaunya sampai wilayah mana, maka teman-teman perlu saya sampaikan hal ini. Nah, kalau dulu sebelum saya ikut kelasnya TVB, sebelum saya kenal channelnya Mas Hendra Ngaji Roso, dalam menjalani hidup itu seolah-olah saya paling teraniaya, paling terpuruk di muka bumi ini. Itu kenapa? Karena saya belum menemukan kesadaran. Saya belum ditakdirkan, belum rezeki untuk ketemu dengan materinya TVB. Itu. Jadi semisal kayak gini, saya itu merasa ini gak apa-apa ya, flashback ke identitas saya yang lama. Dulu kayak gini tuh saya merasa kayak menderita banget, kayak seolah-olah paling terpuruk, paling didolimi suami. Karena perempuan kan notabene seharusnya diratukan, dikasih nafkah, terus nggak kerja keras seperti ini, nggak. Oh ya teman-teman, sebelum ke sana, ini kenapa saya kok sampai malam? Nah, selain saya mengajar di sebuah SD negeri yang banyak tanggung jawab administrasi yang harus saya kerjakan, di rumah saya juga sebagai ibu rumah tangga. Dan saya punya bisnis kecil, bisnis rumahan. Jadi saya harus bagi waktu. Karena begitu saya masuk rumah, saya akan fokus dengan pekerjaan rumah dan ini usaha kecil saya rumah jahit kan jadi satu sama pekerjaan rumah. Jadi maksud saya ketika saya masuk rumah itu udah fokus ngerjakan rumah, nemenin anak sambil ngerjakan pekerjaan rumahan saya jahitan tadi. Kenapa kok saya selesaikan sampai malam di sekolah? Supaya bener-bener tuntas gitu loh teman-teman. Intinya cuma gitu, bukan berarti saya di sekolah sampai malam itu pertama ya tadi saya pengen saya tuntaskan karena ini biar nggak tabrakan dengan pekerjaan rumah juga pekerjaan usaha kecil saya, bukan sok-sokan paling kerja keras gitu, enggak gitu. Saya belajar untuk memilah-milah, oh ini pekerjaan di tempat kerja harus saya selesaikan, saya tuntaskan, ini pekerjaan rumah dan ini pekerjaan usaha saya. Jadi saya memerankan 3 peran sekaligus, eh, sebagai pendidik ya, sebagai guru sekolah dasar, kemudian sebagai ibu rumah tangga dan sebagai owner kecil-kecilan di Multazam Hijab Homemade saya. Itu saya handle sendiri, sementara saya menjadi direktur utama merangkap karyawan inti. Nah, meskipun ada beberapa orang yang membantu menjahit, itu belum benar-benar expert, belum benar-benar autopilot. Jadi kayak pekerjaan rumah, berkebun, semuanya saya handle dengan keterbatasan dan saya belajar menata itu tadi. Gitu ya teman-teman ya, bukan sok-sokan untuk kerja keras. Oh kok sampai jam sekian ya? Karena itu tadi saya punya tiga
tiga manajemen yang harus saya kerjakan sendiri. Jadi saya pilah-pilah, ketika saya masuk rumah harus sudah selesai. Oke, kembali ke tema. Kalau dulu seperti ini saya merasa menderita banget, ya itu identitas saya yang lama. Sebelum kenal kelas Abundance Revolution, sebelum saya menemukan sebuah kesadaran seperti ini. Nah, gini teman-teman, pada dasarnya yang saya dapat dari materi kelas Abundance Revolution itu kan saya praktekkan satu-satu ya. Setelah saya mempraktikkan sadar nafas syukur yang sudah banyak hasil yang saya rasakan, ini saya sedang belajar untuk rilis. Saya itu tipe orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan itu, apalagi mempelajari ilmu seperti ini ya, mempelajari suatu hal itu saya harus satu-satu, nggak bisa bersamaan. Nah ini ya, saya berterima kasih sekali sama Mbak Manda. Padahal saya itu Mbak Manda itu adalah salah satu orang di kelas Abundance Revolution. Anggap aja beliau expertnya lah ya, beliau expertisnya gitu. Kalau orang awam bilang beliau dekat sama Mas Hendra, dekat sama TVB, guru besar ya. Itu saya baru aja chattingan sama beliau, ya kan. Saya baru aja, Mbak Manda, next time saya pingin loh belajar rilis di tempatnya Mbak Manda. Beliau baru saja mempersilahkan dengan sangat senang hati, tapi sampai detik ini saya belum berkesempatan untuk belajar rilis di tempat beliau. Nah, di sini Allah itu menghadirkan beliau di grup WhatsApp kita di Berkah 227. Ini Berkah 227 adalah grup WhatsApp para alumni lintas batch yang dimana kita dikumpulkan di situ, yang foundernya itu Mbak Juju ya. Di situ ada Mbak Cucu, ada Mbak Vi, ada Mbak Widya, ada ini siapa ini, Mbak Rosita dan lain sebagainya, Mas Wahyudi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, beliau adalah pengelola grup, atau beliau disebut sebagai orang-orang yang sudah expert. Nah, artinya sudah berhasil dalam melaksanakan, mempraktikkan, bahkan manifest. Nah, gitu ya. Intinya saya berterima kasih, Allah itu semesta mendukung saya untuk sebelum saya ketemu dengan Mbak Manda secara langsung, karena kebetulan beliau kan Malang ya, Malang kota, tapi saya Malang kabupaten. Jadi sebelum saya berkesempatan ketemu dengan beliau secara langsung, ini saya sudah belajar di Zoom kelas, Zoom grup WhatsApp kita yang rilis rutin dalam 1 minggu itu ada 3 kali ya. Nggak tahu juga waktu itu, saya kan nggak tahu kalau ada grup ini. Nah tiba-tiba Mbak Vi itu invite saya, sudah dimasukkan grup gitu aja atas rekomnya TVB. Terima kasih ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Nah itu kan saya ikut rilis Zoom yang dipandu sama Mbak Amanda, rilisnya tentang memaafkan. Nah jadi dari sinilah saya mulai menangkap pelajarannya, dan saya paham kalau identitas saya yang baru, artinya bukan mungkin ya, saya merasakan ini adalah efeknya dari saya ikut rilis. Saya kan masih belajar bertahap untuk ikut rilis. Nah itu setelah dipandu sama Mbak Amanda, nah inilah yang saya rasakan seharian ini, bahagia banget. Nah di luar sudah barang tentu ya, semua manusia di muka bumi ini sampai saya bingung ngomongnya, sudah barang tentu, sudah sunatullah, manusia di muka bumi ini menjalankan skenarionya masing-masing sesuai porsinya. Nah ketika kita melaksanakan skenario, menjalani skenario yang kita sebut quote and quote adalah masalah kehidupan, nah ketika kita menemukan materi ini, maka akan terasa sangat ringan gitu. Kalau dulu saya merasa paling menderita, seorang istri paling didolimi sama suami, paling pokoknya itu saya udah lupa bahkan rasanya. Yang ada sekarang setelah rilis itu hanya bersyukur, bahagia, karena saya merasa pasangan hidup saya yaitu suami, beliau bertingkah seperti itu adalah cerminan saya sendiri. Ada suatu inner child atau pribadi saya yang belum selesai, makanya Mbak Manda mengajarkan memandu rilis memaafkan, itu efeknya salah satunya seperti ini.
happy dulu, setelah happy bahagia, maka kita